Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil, produktif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan ini, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai objek dan subjek redistribusi, tahapan pelaksanaan, hak dan kewajiban penerima, serta komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan program ini. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, kami persilahkan kepada Kepala Kabin Pertanahan Kabupaten Anggrek untuk berkenan menyampaikan sambutan sekaligus paparan materi. Kepada Ibu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh unsur pemerintahan daerah, Forkopimda, pemerintah desa, serta masyarakat desa Lidi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas terselenggaranya kegiatan kami hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, redistribusi tanah itu merupakan bagian dari reforma agraria yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Jadi perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian bahwa redistribusi tanah ini berbeda dengan PTSL. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dengar ya sebelumnya PTSL. Nah, redistribusi tanah itu merupakan program yang berbeda dengan PTSL. Dengan adanya kegiatan ini, kami mengapresiasi dukungan pemerintah kabupaten, kecamatan, dan juga desa Lili sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Harapan kami melalui kegiatan ini masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah serta dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan lahan secara produktif. Saya harap semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat desa Lili. Kemudian saya lanjut aja ke gambaran umumnya. Jadi pertama-tama izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi pada hari ini penyuluhan akan dilaksanakan untuk kegiatan redistribusi tanah, di mana redistribusi tanah di desa Lidi ini merupakan redistribusi tanah tanah ternata yang merupakan bagian dari program besar reforma agraria. Tujuannya itu sederhana, yaitu menata kembali penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih adil, produktif, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, tanah yang ada di desa Lili ini merupakan tanah tanah terlantar yang sebelumnya adalah tanah yang telah diberikan hak, tetapi dalam perjalanannya tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hak tersebut. Kemudian, menurut peraturan perundang-undangan, maka tanah yang demikian dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar dan setelah melalui proses hukum kembali dikuasai oleh negara. Kemudian tanah inilah yang ditetapkan sebagai tanah objek reforma agraria atau biasa disebut TORA. Untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat desa Lili yang sudah memenuhi syarat. Di desa Lili sendiri terdapat 20 bidang tanah dengan total luas 7,86 hektar yang terdiri dari 12 bidang sawah seluas 4,92 hektar dan 8 bidang tegalan seluas 2,94 hektar. Kemudian dasar hukum dari kegiatan redistribusi tanah ini yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UPA, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria, Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, serta Permen AT/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyediaan dan penanganan tanah dalam kegiatan reforma agraria. Kemudian redistribusi tanah pada tahun ini akan mengacu pada petunjuk pelaksanaan atau jumlah kegiatan redistribusi tanah tahun 2026 nomor 12 garis miring Junis garis datar 500 titik LR titik 05 titik 01 garis miring 1 garis miring 2026. Kemudian mungkin Bapak Ibu akan mempertanyakan
melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah. Jadi kami berharap tanah yang sebelumnya tidak produktif di desa ini dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Untuk penjelasan teknisnya mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Karsi Penataan dan Pemberdayaan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menjelaskan bagaimana proses redistribusi tanah itu dilaksanakan. Yang pertama yaitu mengenai tahapan redistribusi tanah eks tanah terlantar. Kegiatan ini tidak serta-merta langsung diberikan ke masyarakat. Ada tahapan yang harus dilalui sesuai ketentuan. Dimulai dari yang pertama yaitu inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar. Kemudian dilakukan penetapan tanah terlantar sesuai prosedur hukum. Setelah itu tanah tersebut ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah atau TORA. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan seleksi subjek penerima atau calon penerima. Kemudian dilakukan pengukuran dan penataan bidang tanah, penetapan penerima dan pemberian hak, serta yang terakhir yaitu pembinaan dan pengendalian pasca distribusi. Artinya setelah sertifikat diterbitkan, pemerintah tetap melakukan monitoring agar tanah benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, maka lokasi tersebut kami tuangkan secara resmi dalam bentuk peta penetapan TORA, sebagaimana yang terlihat pada layar. Pada peta ini, area yang berwarna ungu merupakan tanah yang ditetapkan sebagai tanah objek reforma agraria atau TORA. Artinya tanah tersebut sudah melalui proses identifikasi dan penetapan sebagai tanah terlantar, sudah kembali dikuasai negara, dan telah ditetapkan secara administratif sebagai objek redistribusi. Selanjutnya terkait rencana pelaksanaan di desa sendiri, kami melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan desa, kemudian penyuluhan kepada calon penerima. Data objek dan subjek akan diumumkan secara terbuka, dilanjutkan dengan musyawarah serta verifikasi lapangan. Setelah itu barulah dilakukan penetapan final dan dokumentasi. Saat ini kami berada di tahap penyuluhan. Untuk dapat menjadi penerima redistribusi tanah, terdapat beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu calon penerima harus berwarga negara Indonesia, berdomisili di desa milik atau sekitarnya, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, dan tanahnya termasuk kategori subjek reforma agraria sesuai ketentuan, tidak memiliki tanah atau memiliki tanah tetapi tidak melebihi batas maksimum, serta benar-benar menguasai tanah atau mengusahakan tanah secara fisik. Selain itu, calon penerima juga harus bersedia mengikuti seluruh tahapan dan menandatangani fakta integritas. Dokumen yang disiapkan cukup sederhana yaitu fotokopi KK, KTP, dan surat pernyataan penguasaan fisik tanah. Yang terakhir yaitu dokumen pendukungnya sesuai hasil inventarisasi. Setelah menerima tanah, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Tanah wajib diusahakan secara aktif dan produktif. Penerima wajib memasang dan memelihara tanda batas, menggunakan tanah sesuai peruntukan dan tata ruang, membayar PDHT sesuai ketentuan, serta mematuhi seluruh isi surat keputusan pemberian hak. Ada juga hal yang harus diperhatikan. Tanah distribusi tidak boleh diaktifkan dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun sejak hak diterbitkan, tidak boleh diterlantarkan kembali, tidak boleh digunakan tidak sesuai peruntukan, dan tidak boleh dipidanakan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat, tidak boleh melakukan tindakan yang mengakibatkan timbulnya sengketa atau konflik agraria. Hal ini dimaksudkan agar tujuan redistribusi benar-benar tercapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan kembali. Untuk terkait biaya, perlu kami tegaskan bahwa seluruh kegiatan perencanaan hingga penerbitan sertifikat dibiayai oleh APBN. Masyarakat hanya menyiapkan dokumen administrasi, materai, dan batok batas. Tidak ada pungutan biaya dalam proses redistribusi tanah ini. Demikian penjelasan teknis yang saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas paparannya yang kami sampaikan oleh Ibu Kepala Kantor dan Ibu Kepala Seksi. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab yang akan terlebih dahulu diwakili oleh perwakilan pemerintah kabupaten. Untuk pemerintah kabupaten, kami silakan. Baik, izin Ibu Kepala Kantor dan Ibu Seksi, kami dari pemerintah kabupaten tentu sangat mendukung program redistribusi tanah ini. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, seringkali muncul persepsi di masyarakat terkait transparansi, terutama dalam penetapan objek dan subjek penerima. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana mekanisme pengumuman dan verifikasi agar benar-benar terbuka dan tidak menimbulkan anggapan adanya titipan, serta bagaimana masyarakat dapat ikut mengawasi proses tersebut. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Kami persilakan untuk Ibu Kepala Kantor dapat menjawabnya. Terima kasih untuk Ibu perwakilan dari pemerintah Kabupaten Agrik ya atas pertanyaannya. Jadi Ibu ya, transparansi memang menjadi kunci keberhasilan dari program redistribusi tanah ini. Nah tapi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir karena setelah proses inventarisasi dan identifikasi dilakukan, itu nanti akan diumumkan secara terbuka di kantor desa biasanya. Jadi setelah itu akan dilaksanakan musyawarah dan verifikasi kembali yang melibatkan pemerintah desa, saksi batas, dan juga unsur masyarakat. Jadi apabila terdapat keberatan atau masukan dari masyarakat akan dicatat dan diklarifikasi sebelum dilakukan penetapan final. Jadi proses ini bersifat terbuka dan kami dan juga Bapak Ibu sekalian itu dapat mengawasi berjalannya program ini bersama-sama. Bagaimana Ibu? Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada calon wakil untuk memberikan pertanyaan. Baik, izin Ibu Kepala Kantor selaku pimpinan rapat, Ibu Kepala Seksi, serta hadirin yang kami hormati. Dalam pengalaman kami di tingkat kecamatan, seringkali terdapat situasi di mana dua atau lebih warga sama-sama mengaku menggarap satu bidang tanah. Hal seperti ini berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Yang ingin kami tanyakan yaitu bagaimana mekanisme penentuan prioritas penerima dalam kondisi seperti itu agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kemudian hari. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya akan dijawab oleh Ibu Kepala Seksi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang dijawab. Memang benar, kondisi tersebut cukup sering terjadi di lapangan. Oleh karena itu, kami tidak langsung menetapkan salah satu pihak atau proses klarifikasi yang menjawab. Perhitungannya dilakukan berdasarkan beberapa aspek. Antara lain yang pertama yaitu bukti penguasaan atau pengusahaan fisik yang nyata dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu keterangan saksi batas dan tokoh masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu hasil musyawarah desa yang melibatkan unsur pemerintah desa dan masyarakat. Apabila setelah verifikasi masih terdapat sengketa yang belum terselesaikan, maka bidang tersebut dapat ditunda terlebih dahulu. Jadi penetapan redistribusi tanah sampai situasinya benar-benar jelas. Prinsip kami yaitu menghindari munculnya konflik baru. Redistribusi tanah harus menjadi solusi, bukan sumber permasalahan. Setelah penjelasan diperoleh melalui musyawarah dan klarifikasi administrasi, barulah dilakukan penetapan penerima sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi Ibu, apakah sudah dijawab? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Selanjutnya kami persilakan untuk Kepala Desa Lili. Baik, terima kasih moderator. Izin Ibu Kepala Kantor selaku pimpinan rapat, Ibu Kepala Seksi, serta hadirin yang kami hormati. Dalam praktik di desa, terkadang muncul persepsi di masyarakat apabila penerima redistribusi berasal dari satu keluarga atau masih memiliki hubungan kekerabatan. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan atau bahkan keberatan dari warga lainnya. Yang ingin kami tanyakan, apakah terdapat pembatasan terkait hubungan keluarga dalam penetapan penerima dan bagaimana memastikan agar penetapan tetap adil serta tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kami persilakan Ibu Kepala Kantor untuk menjawab.
berdomisili di desa Lili, kemudian berusia minimal 18 tahun, termasuk kategori subjek reforma agraria, tidak memiliki tanah atau memiliki tanah tidak melebihi batas maksimum, kemudian menguasai atau mengusahakan tanahnya secara fisik, bersedia mengikuti seluruh tahapan redistribusi tanah, dan juga bersedia menandatangani surat pernyataan. Jadi ibu nanti tidak perlu khawatir karena penetapannya ini seperti yang sebelumnya sudah saya bilang, bahwa setelah nanti proses pengumpulan dewasa itu nanti ada pengumuman ibu. Jadi diverifikasi kembali oleh masyarakat desa, saksi-saksi, batas, kemudian juga dari pemerintah desa sendiri. Jadi nanti prosesnya itu terbuka, apabila ada keberatan mungkin nanti dapat disampaikan sehingga akan menjadi pertimbangan untuk penerbitan sertifikat atas tanahnya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya Ibu. Selanjutnya saya persilakan Sekretaris Desa untuk membacakan soal. Terima kasih moderator. Mohon izin Ibu Kepala Kantor selaku pimpinan rapat, Ibu Kepala Seksi serta hadirin yang kami hormati. Setelah proses redistribusi selesai dan sertifikat telah diterbitkan, tentu akan ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penerima, seperti membayar PBB dan mengusahakan tanah secara aktif. Yang ingin kami tanyakan, apabila di kemudian hari terdapat penerima yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, misalnya tidak membayar PBB atau kembali menelantarkan tanah tersebut, apakah pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menegur atau melaporkan, dan bagaimana mekanisme tindak lanjutnya? Terima kasih. Baik, pertanyaan akan dijawab oleh Ibu Kepala Seksi. Terima kasih Bu Sekjen atas pertanyaannya. Memang benar sekali, redistribusi tanah tidak berhenti saat sertifikat diterbitkan. Dalam tahapan kegiatan terdapat proses pembinaan dan pengendalian pasca redistribusi, artinya setelah kegiatan redistribusi selesai itu tetap didampingi oleh kami. Pemerintah desa sendiri saat ini juga sebagai pengawas sosial di lingkungan. Apabila terdapat penerima yang tidak mengusahakan tanah secara aktif, menelantarkan tanahnya kembali atau tidak memenuhi kewajiban seperti membayar PBB, maka pemerintah desa dapat memberikan teguran secara persuasif terlebih dahulu. Apabila kondisi tersebut tidak diperbaiki, desa dapat menyampaikan laporan atau rekomendasinya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Anggrek untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan. Evaluasi tersebut dapat berupa pembinaan lanjutan hingga langkah administrasi apabila ditemukan pelanggaran yang serius terhadap ketentuan redistribusi. Kami sangat membutuhkan peran aktif pemerintah desa untuk menjaga tanah agar yang telah diredistribusikan benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan tidak kembali menjadi tanah terlantar. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Ibu? Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir dari perwakilan masyarakat. Baik, terima kasih. Izin Ibu Kepala Kantor izin, Kepala Seksi izin. Kami memahami bahwa ada larangan pengalihan hak selama 10 tahun. Namun dalam kondisi tertentu, misalnya untuk biaya sekolah anak atau kebutuhan berobat yang mendesak, bagaimana solusinya? Apakah benar-benar tidak boleh dialihkan sama sekali atau bagaimana? Mohon jawab. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Ibu Pertanahan. Oke, terima kasih ya Bapak atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat jujur yang disampaikan. Jadi begini Pak, larangan pengalihan hak dalam jangka waktu 10 tahun itu memang sudah diatur untuk melindungi penerima dan menjaga tujuan redistribusi tanah itu sendiri. Tujuannya yaitu agar tanah itu tidak langsung berpindah tangan dan kembali dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Jadi ketimpangan yang ingin kita perbaiki itu justru terulang kembali. Namun kami juga memahami bahwa dalam kehidupan tentu ada kebutuhan yang mendesak ya Pak, seperti biaya pendidikan ataupun mungkin kesehatan. Karena itu yang kami dorong pertama adalah bagaimana tanah ini benar-benar dimanfaatkan secara produktif sehingga dapat menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan. Secara hukum, sertifikat hak atas tanah itu dapat dimanfaatkan sesuai
tanah di Desa Legi ini. Mungkin cukup sekian.